Kamu gak suka itu? Gak suka deh kono. Gak suka deh kono. Cuman kan soalnya kan rezeki itu misteri kalau tak bilang. Besok ada kesusahannya sendiri. Jadi guru multi talent yang nggak normal. Nggak normal lah. Pengulio mariton. Tak sadari di 2021. Gak seneng awakmu ya itu. Aku paling gak seneng di puisi nih sampean iki sing apa libur ke rumah nenek judul buku ya kan. Cuman dek salah satu puisi sing aku muales sih gue sini. Jangan semangat. Kamu pasti di depan 15 halaman 15 16 17. 18. Jangan berteman depan. Aku depan setelah ngopi itu depan banget depan ngopi oh iya semangat ya jangan semangat gak perlu semangat itu sudah ada jatahnya biar dia saja yang rumit dibikin sulit solutif hanya milik Butejo gak perlu semangat itu sudah ada waktunya pastikan tidak terlewat. Ingatkan yang belum siap. Kalau ingat, gak perlu semangat itu. Sudah ada tempatnya, letakkan saja di sana. Akan lengkap. Berikut perangkat. Gak perlu semangat itu, sudah ada yang lewat. Asal jangan kelewat. Biar dia saja. Jangan semangat. Kayak membunuh karakter loh. Sing aku males kan iku tuh. Soalnya, yo dalam artian, ayolah. Kata-kata yang baik itu ya maksudnya. Ya mungkin nggak baik ya nggak masalah, cuman ini sing terlalu menohok banget, jangan semangat gitu kan kayak nampol loh. Ya, jangan semangat. Aku ya sebaliknya sebetulnya. Cuma kata ini ternyata nyata Tapi kan nggak perlu semangat itu. Kalau sebetulnya kalau IDW tapi dibales sing besok sudah ada keusahaannya sendiri, jangan khawatir. Itu yang pertama ya, karena ada dua. Besok habis jangan berteman. Kok jangan berteman? Habis jangan berteman. Itu ada judul sing puisi yang besok sudah ada keusahaannya sendiri, jangan khawatir. Kesusahannya sendiri. Ya, kesusahannya sendiri. Jangan khawatir. Iya, sebetulnya kan lebih kan enak tuh, Pak. Iya. Iya gak sih? Iya kan? Nah, yang pertama kan proses ngono kan ya. Kritik Pak Jokowi ini benar. Iya sih, deh. Ngono lho. Wis berproses tapi kandhani meneh ngono lho. Iya sih. Akhirnya kan kompleks, tapi tadi kan kompleks. Ketika pembaca di bawah memang naik turun lah. Enggak, aku jelek-jelek no. Tapi aku tetap pengen ngotot sih sebetulnya. Itu maksudnya juga bukan yang mematahkan, bukan yang mematahkan sebetulnya. Jadi jangan semangat itu aja yuk. Itu gila-gilanya aku semangat masalahnya. Gila-gilanya aku nyiapkan untuk hal istimewa tadi yang gagal itu. Aku kan ngomongin di gini. Iku. Sebelumnya aku malas banget ngerjakan itu, tapi di waktu ini aku malas tapi kudu malas tapi harus ku kerjakan. Yang keluar apa? Gak usah semangat wis. Pagi hari gak usah semangat, tapi kerjakan mulai pagi sampai sore bahkan tembus malam. Selesai. Kalau urusan selesai. Itu terus itu sih saja sebetulnya semuanya terbalik semua di diriku. Cuma yang terjadi adalah kata-kata ini benar adanya terus yang nohok ke aku dewe sebetulnya ya jangan semangat, kamu pasti gagal. Aku bukan Tuhan, hanya kawanmu. Kamu tak pernah sekalipun percaya. Sering kan sama temen gitu. Kamu pasti gak enak sih anjir nih, kamu pasti gagal yakinku akhirnya. Kamu tak pernah sekalipun percaya ya. Aku bukan Tuhan, hanya kawanmu. Jangan semangat, kamu pasti gagal. Ya, ego ya yo. Yo ego. Aku gak ngurus koncoku.
aku usahaku sendiri, temanku yang berbarengan mengerjakan itu, pekerjaan sendiri tapi mengerjakannya bareng-bareng. Ya terserah kamu mau semangat atau enggak, Ya. kamu mau menyelesaikan atau enggak, yang jelas aku segigih ini. Tapi ternyata hasilnya aku yang gagal, dia yang Berhasil. Sen kewendeng asli, kelengkapannya itu lengkap aku, detailnya mungkin detail aku juga nggak lihat punya dia, cuma semua orang melihat temanku ini nggak ini paling ngawur-ngawuran, asal-asalan. Sing niat itu pasti Pak Niko. Dan aku merasa aku memang niat gitu. Tapi ternyata ya iyalah ada hal teknis yang lepas dari semangat itu. Sebetulnya ya memang gak usah sesemangat itu juga, ya bener aja gak biasa itu sih. Meskipun aku mah gak semangat bangunnya, Iya, dan meskipun gak semangat mengerjakannya, tapi yo tak mau muarekno sekuat-kuatnya tuh iku ya jane. Tapi iku ngono ya kamu gak suka itu. gak suka deh kono. Gak suka deh kono. Cuman kan Podo. soalnya kan lek puisi kan kita menangkepnya sesuai apa sih Podo. kadang dirasakno Podo. pembaca. Nah, setiap hari malam buku puisiku ini Don, tak buka acak halamannya, tak tutup. Biasanya kan ketutup, nggak ada pembatas buku. Tak buka acak, jeret entah di depan, entah di tengah, entah ke belakang atau entah dimanapun. Iya. Nah, ketika sampai di yang judul itu, nggak tak baca lagi. Dua judul yang jangan semangat tidak tak baca lagi. Aku juga benci kok. Aku juga benci. Iya. Ku kata-kata enggak. Jadi anggapannya kayak jadi hidup sing apa ya ketika aku baca kayak apalagi ketika dibaca dengan momen yang hari ini gitu loh. Ya. Ya kan. Iku kayak Tapi balik mana ya, seperti belum di sini tadi kita. Daya ganggu bukan? daya ganggu. Daya ganggu. Daya ganggu sih. Sempet sih. Cuma males kan nyeting bahas gitu kan males tau. Waktu sing kayak ini kayak dibahas. Kayak cocok deh. Daya ganggu banget dan sing gak perlu diomong nulis iki kayak. Aja nih nggak tahu buang-buang otak itu asli. Tapi judul iki kebentuk kepikir gak nanti ketika orang baca nggak tak pikir. Aku nggak. Iya memang di akhir-akhir aku sering nyetatus itu tuh dulu. Tapi di akhir-akhir orang jadi nggak srek juga sama aku merasa itu. Termasuk aku loh ya. Bener. Judul iku loh ya. Orang lihat aku, jadi orang baca statusku, terus setiap hari ketemu aku, itu juga nggak srek anjane dengan kalimat itu. Iki wis kudu guyon maneh Pak Niku. Kudu guyon maneh di akhir-akhir aku sering nyetatus. Dan akhirnya tak hentikan ini karena aku juga balik gak enak sendiri, gak enak dewe perasaan. Yo wis gak usah Pak. Tapi menariknya sing iki sih, sing memang lek dari aku dhewe, sing memang ya nggapane ketika baca puisi kan memang terkadang kene kudu bener-bener relax yo. Ajan iki kudu puisi sih ya, lek aku ngarani empu ya. Cuman kan memang buku puisi. Buku puisi. Aku nggak yakin juga sih nanti lah ketemu orang sastra mungkin aku mati. sudah tak siapkan itu. Maksudnya nggak siap-siap sekarang ya, nanti kalau ketemu aja. Ya toh ya bukan basically itu juga sih, tapi nggak masalah. Enggak ya, tetap harus bertanggung jawab. Meskipun ya itu berarti permasalahan mungkin ke teknis menulis ya. Iya. Cuma aku seneng gitu loh ketika enak ya, maksudnya enak ya menulis yang begini. Sing itu tadi sing kok suka. Iya, yang paling tak suka ya judul itu memang besok sudah ada kesusahannya sendiri. Jangan khawatir. Nah, apa Mas? Ya kamu interpretasimu ya. Tak baca sih yo.
Kerja sekarang sebentar makan, kerja esok lusa makan, kerja seminggu, minggu depan makan apa, kerja sebulan, bulan depan kita kemana, kerja setahun, tahun depan beli apa, kerja sampai tua, kalau sudah tua mau apa, kata Tuhan besok sudah ada kesusahannya sendiri, jangan khawatir. Merinding sih, maksudnya balik mungkin dari aku yang personal membacanya adalah ketika harus tak tabrakan dengan perasaan lah yo, tabraku gitu kan, dalam artian problemku dan beberapa hari dan segala macam sing kesini ketika bener-bener menafsirkan didalami dan segala macam sebenarnya menenangkan sih Ya. jadi ono motivasi di dalam situ, ono motivasi yang tersirat lah yo. Apa? Dan Kira-kira. aku tipikal orang sing sangat ragu atau takut hari besok. Kayak ngono ku. Tapi ketika maca dek kene gitu kan Pak yo. Oh iya yo. Apa sih bingung meneh ngono lho. Maksudnya yes meneh lah. Iya. Meneh lah. Ternyata kok cerminkan ke dirimu gitu kan. Akhirnya Meneh lah. Itu. Ngambil anak gambari itu ori itu dan. Ilustrasi Ilustrasinya itu bungkusan yang pas kalau zaman dulu ya gambari TV tabung yang dibungkus apa di meja depan taplak diikat 4 sisi jadi nutup full, bawa ke becak biasanya zaman dulu kalau Malang becak isinya TV sudah di packing taplak. Itu berarti tandanya kalau seseorang itu atau orang itu butuh uang untuk diberangkatkan ke Pegadaian. Oh, dulu kayak gitu. Dulu gitu. Kelihatan banget. Oke. Pegadaian bawa itu. Nah, terus ya ini memang benar kata Tuhan. Aku nyomot ini dari Alkitab sebetulnya. Tuhan bilang besok sudah ada kesusahannya sendiri. Bu ayat piro gak pernah ngapal kan? Iya. Kalau diyakini memang iya kan, hari ini kita ngapain? Atau kamu sudah merancang besok? Sudah cukup sampai di rancangan. Untuk keresahan sebetulnya ngomong besok apa ya? Besok apa ya? Besok 1, ini 2, ini 3, ini 4 ini yang harus tak kerjakan sampai 5 mungkin. Nah itu. Wow. Tapi sebetulnya 1 itu tingkat sulit enggaknya kan sudah kelihatan. Mana yang sulit, mana yang mudah, atau mana yang harus gak karu-karuan. Udah cukup sampai di situ. Berarti kan pastinya kalau kita punya kerjaan, pastinya kerjaan itu bukan hal yang sangat susah. Memang butuh solusi, tapi bukan hal yang susah, tidak mudah dipecahkan. Jadi dan kita kerja di situ, mestinya paling enggak pengalaman kemarin sudah bisa membayangkan bahwa besok kita akan seperti ini susahnya. Cukup. Ojo diperparah dengan pikiran-pikiran negatif lagi, karena sisa hari ini seperti malam ini kan lumayan. Enak sekali untuk duduk-duduk ngobrol atau refreshing sendiri di kamar di rumah, atau mungkin ngopi di kafe bareng teman-teman. Iya kan, daripada kita mikirin keresahan besok. Terus kalau kaitannya sama rezeki itu misteri kalau tak bilang. Besok ada kesusahannya sendiri, jadi biar jatahnya besok kita sudah sampai di senja. Kita sampai di senja di malam hari, itu berarti kan paling enggak pekerjaan kita haruslah 100%, atau kalau enggak 80%, 75% sudah beres hari ini. Tinggal menyisakan mungkin karena porsi ini abot, mungkin masih ada 20%, 25%, 10% untuk dituntaskan. Ya udah tinggal beresi. Terus besok ya biar besok cukup kita rancang
yang terjadi besok bukan pasrah loh, duduk pasrah loh, tetap kita harus punya trik untuk menyelesaikan atau kita harus punya solusi untuk menyelesaikan masalah besok atau hal ini ya pekerjaan, tugas, tuntutan apa, aku sih cuma balik lagi kalau ke sini kerja sekarang sebentar makan, kerja besok lusa makan sampai tua, kerja lagi kalau sudah tua kaya raya mau apa? Aku sih ketika baca ini adalah sebentuk apa ya, basicnya adalah bersyukur gak sih, ya gak sih Intinya oh iya benar ya, ke situ kan judul ini sebenarnya. Iya. Judul puisi ini kan sederhananya lah bersyukurlah dengan apa yang kamu capai saat ini sampai detik ini, apalagi dengan momen hari ini detik ini. Ya, kita harus bersyukur, pandai-pandai bersyukur bahwa oh iya yo aku harus menyelesaikan ini, oh iya aku sudah mencapai tahap ini, oh iya barusan saja aku begini, oh ngono kan duitku tinggal segini, berarti tanda syukurmu apa? Terima kasih Tuhan. Bu nggak cukup, buktikan duitmu tinggal 10.000 hari ini, besok apa? Beli rokok, beli kopi, beli makan 10.000 buat apa? Nggak mungkin. Tapi kayak rezeki itu misteri tadi, ya berarti malam ini simpanan buat besok. Apa intinya? Makan, rokok, kopi, gak usah dipikir. Sebetulnya kalau mikir-mikir rezeki ya itu sih ono iki berarti 10.000 ini untuk ngopi malam ini gak boleh. Ya boleh gak boleh, tapi lebih banyak gak bolehnya, mending buat besok 10.000 kok gitu kan. Kalau ada spend gitu gak apa-apa, intinya bersyukur bahwa kita si ono 10.000 ya. Bukan waduh arek 10.000, tapi kayak diganti kalimat wah si ono 10.000 kok ya, beda kan timbang aduh arek 10.000 rek, beda iya. Aduh iku wis ya kayak mang jangan semangat mang lho. Balik rono meneh. Pilih nek ngono, kan iki judul iki kok gak enak ketika memang kebaca semua dan kebales dek gini. Kebales dek gini. Judul iki gak enak kebales dek gini. Sing memang menurutku kata-katanya mungkin dikit lah yo dan segala macam, tapi kena lah. Kebawa lah. Iya. Iku sih. Lah ini menarik. aku memang nyomot Tuhan sih. Tuhan itu kalimatnya bagus-bagus. Tak curi. Dia tahu aku ngambil. Menarik itu tadi. Tuhan itu kalimatnya bagus-bagus. Iya kan? Iya. Tinggal kita manusia yang gimana memahami ini kan. Iya. Itu kan. Iya. Dan dari media apapun sebenarnya bisa untuk menerangkan itu kan. Puisi terutama. Iya, dan sejak lama Tuhan ini sudah memberikan perumpamaan kepada manusia dengan cara ini loh Nabi hidupnya begini, ada pelacur, ada penjudi, ada orang pintar, ada anak kecil, sudah ada kan semua ceritanya. Tinggal kita pinter-pinternya kamu kayak membaca puisi ini, kemudian kok cerminkan ke kamu. Nggak cuma paham, tapi akhirnya pada pencapaian pemaknaan. Ya. Awakmu harus nyampe di maknanya ini. Tinggal makna ini kepegang atau paling enggak untuk ngisi ruang di dirimu makna ini. Entah kok praktek entah enggak kan enggak penting banget sebetulnya. Tapi minimal narik makna sih. Iya. Kadang ada orang yang ya aku gak minteri tapi sulit narik makna. Ono kan? Banyak. Padahal katanya sudah kiasan. Kiasan kan gak lugas. Ini lugas tapi sih iso ditarik makna. Nah ini lek kiasan. Yang tertutup-tutupi oleh kembangan keindahan kata. Dan ketika orangnya sulit mengartikan, pahamannya angel, kemudian njupuk makna. Tapi ada orang sing gak iso njupuk makna kadang. Ya rodok yo iki urusannya ambek pemahaman sih dan
yang dia lalui sebetulnya nggak Iya. salah juga sih, Nggak nggak salah. bisa memaknai, nggak salah juga. Sama ketika membaca puisi juga kan sebenarnya kayak gitu kan. Nggak salah juga orang nggak bisa memaknai, tapi Hmm. paling nggak kan untuk hal-hal yang umum semacam kerohanian gitu kan, paling nggak dia bisa memaknai lah. Untuk yang menelan mentah koyok si yang tak bilang logika kebalik Oke, itu. paham. Aku sih Iki ono nggak sih Pak beberapa judul puisi sing bener-bener apa ya? Mungkin dari sisi power yang ngeluarin kabeh nulis semua itu besar banget dan sing paling apa ya dengan iki paling enak banget iki. Iki paling kak iya banget. ada, Paham nggak sih Pak? ngerti ya? Yang paling kerasa di Paling aku, kerwoso lah. no sih aku Karena ada sebegitu banyaknya anggaplah koyo musisi ngono kan ya, seniman musik pasti kan dia aku seneng banget ngono. aku gak bisa ngomong satu dan aku gak bisa ngomong satu, tapi yang pertama itu yang ini Dalam Bayangan Tuhan. Oh ya, tahu. Dalam Bayangan Tuhan Ada ketemu. Itu terus maju ya. Apa sih? Terus kalau malah judul yang tak pakai itu malah bel ngarani ya. Biasa. Aku bilang malah biasa. Terus yang seneng banget tuh lahir. Ya liburan di rumah nenek itu sih, cuma itu sih di bawahnya yang Dalam Bayangan Tuhan. Dalam Bayangan Tuhan. Kenapa Pak? Iki sing paling Kenapa itu? apa ono pengalaman bersama Tuhan? Iya. Ngipi ngono kan? Nggak ada sih. Bayangan Cuma- Tuhan. Jangan bayang, nggak Tuhan membayangi nggak mungkin. Aduh, kok malah hilang ya lek gini ya. Iku sih wis Dalam Bayangan Tuhan. Dalam Bayangan Tuhan. Di situ aja sih. Kayak iku sing paling mantep sebetulnya. Ini sebetulnya juga bukan murni dari ideku sendiri. Tapi aku pernah dulu waktu kecil bawa papaku ke sebuah pertunjukan teater. Oke. Sebuah pertunjukan teater yang memainkan ini. Ini judul naskah teaternya si Arifin C. Nur itu yang tak tulis di situ juga. Yang ini bukan punya Arifin C. Nur memang Dalam Bayangan Tuhan ini. Tapi aku bilang perkara si orang bernama Sandek. Sandek ini orang Tokohnya di dalam teater. Naskah teaternya Arifin C. Nur. Dan orang ini aku lupa dan seterusnya, tapi yang tak ingat orang ini punya idealisme, keras kepala tapi punya idealisme, dia nggak kosong. Dia punya alasan untuk melakukan apa ya, melakoni itu dia alasan. Aku gak setuju, dia punya alasan. Dia punya landasan di situ. Dia punya landasan yang kuat. Yes, wong iki ndek sikap lah. Oke. Tuh. Nah, kemudian ketika tak hantamkan ini balik-balik tak hantamkan diriku sebetulnya. Itu bahwa aku iki ya semacam Sandek. Ada di situ Sandek yang keras kepala.
Sandek yang protesan, tidak demonstrasi itu protesan. Sandek yang menjilat, tapi menjilat diriku sendiri, membohongi diriku sendiri, ngapi-ngapi awakku dewe. Ke diri, meyakinkan diriku aku iki apik gitu. Jijik ya. Terus dengan kekerasan itu sebetulnya aku pusing. Aku Sandek yang sakit kepala. Tapi nanti ono sangkalane di belakang. Iki aku sekeras iku, tapi aku iki yo iki aku. Aku dengan bawaanku seperti ini, terus di Sandek itu yang bekerja buruh pabrik pakai wearpack, pakai baju apa iki, baju bengkel, baju kerja itu. Aku punya wearpack apa sebetulnya? Wearpack itu ya kulitku itu. Kemudian umpama aku bekerja tanpa dibantu orang lain itu sebetulnya bisa enggak? Maksudnya bisa enggak ngerepotin orang? Ternyata aku bisa. Aku iso ngelakoni apapun berdasarkan pikiranku. Cuma memang apakah ini benar yang tak lakukan, apakah ini salah yang tak lakukan, itu yang bikin mumet saja. Tapi intinya ya sudahlah, wis tak pikir baik buruknya sudah tak sikapi. Terus harusnya aku punya rancangan ke depan beraktivitas seperti bagaimana berkehidupan sosial kayak apa. Wis, tapi intinya aku ya tetap aku yang butuh bantuan selain manusia yang kuasa untuk menguatkan. Oh, di situ poinnya. Dalam bayangan Tuhan. Ya bisa. Banyak saja nih interpretasi nih. Cuma aku itu gak sopo gitu. Aku ini yang sengotot ini, yang sekeras ini, yang membela sekelilingku, membela terhadap apa ya? Membela sekelilingku, lingkunganku, mungkin orang-orang di sekitarku tak bela. Aku ini sebetulnya siapa sih? Berhak apa sih aku atas harus membela orang? Semampu apa? Ya gak mampu banget sih. Cuma aku mek duwe keyakinan, tapi ya gak yakin banget. Cuma kata hatiku, oleh yang ngomong, kata hatiku itu bilang ini udah benar, ya sudah kita lakukan. Tapi tetap sebelum sesudahnya pasti pusing. Karena ya balik lagi, setelah yakin nanti ragu, setelah ragu pikir lagi, nanti yakin. Dilakukan, setelah dilakukan ragu lagi, bener apa salah. Terus ada lagi berikutnya, ini kati dilakoni ini bener apa salah, dan seterusnya akan berulang sampai mumet saja. Tapi ya wis, aku iki apa saja nih, ya anake Tuhan. Terus ya apa? Yo, aku gak boleh diam ngaku anak Tuhan. Aku anak Tuhan harus membela sekeliling. Maksudnya aku sebagai manusia aku harus ada ono action lah. Ojo mek kon ngerti ono sesuatu yang gak genah. Terus kamu diem aja. Jangan bela temanmu sebisa mungkin. Tapi yo balik lagi dipikirkan kerugian itu. Ngono sih kurang luwih. Itu keyakinan. Ya, keyakinan atas apa yang dipercayai, iya. pada diri sendiri. Balik mana? Tapi yang menguatkan tetap balik-balikannya yuk. Kita nggak lepas dari misterinya Tuhan tadi. Balik-balik. Itu sih saja. Ini sebetulnya saduran atau interpretasi kembali atau menghidupkan kembali boleh dibilang gitu, atau remake-nya Sandek, atau boleh dikata gitu ya. Itu sih saja. Soalnya mancep gile bener loh. Aku itu mungkin belum sekolah udah lihat teater itu dengan suasana panggung gelap,
tahu sendiri lah arek cilik di gelap-gelap pasti takut lah iya tapi melakukan gitu. aku eling bertiga, aku masku adikku laki semua. Mbak nggak ikut waktu itu. 3 anak laki ini diajak semua ke sana. Nah bayangno aku punya anak kecil tajak nang teater buat cerewel opo. Ini bapakku sendiri yang mengajak anak 3 laki-lakinya itu dan wih iso ya? Katanya sih takut, tapi bapakku nggak pernah bilang aku takut. Aku yo perasaan aku duduk depan dan menyimak SD sebelum sekolah belum sekolah TK aja belum. Jadi ingatan itu sih sampai saya itu kuat ya. Depanku itu panggung bentuknya bar, meja bar gitu. Terus ada gelas-gelas, ada lampu-lampu, ada pelayan belakang bar, ada orang yang duduk depan bar dan mereka melakukan kegiatan acting itu tadi di situ dengan lampu teater yang dramatis dengan dialog yang macam-macam kan, ono sing ngomong biasa, ono sing tekanan, ono sing keras, ono sing mengadu, ono sing marah. Tapi aku koyo wih kena mancep entah itu apa. Terus tak cari-cari ternyata dalam bayangan Tuhan ini si Sandek ini ternyata baca sinopsisnya Sandek. Terus tak balik cermin lagi, oh bisa tak pakai ini. Ya, nggak memanfaatkan sih, aku cuma membangun rekaman pikiran masa kecilku dulu di itu. Itu sih tuh. ya Liane semua sekumpulan buku puisi ki aku ngarani sosial banget sih Pak yo, maksudnya kayak problemnya wong sak dunya sampean pikir ada puisi ngono lho. Tapi sebenarnya kayak problemnya sampean tok. Ya enggak sih? Ya enggak sih? kamu bangsat ya. Aku Ya enggak sih? iya, aku dari dulu sering bilang ke kalian enggak kamu dok, kalian bahwa paling mudah untuk mengungkapkan sesuatu itu adalah menceritakan perasaan atau pengalaman pribadi itu. Terus iya tetap di sini ini ya, ternyata aku gak bisa menyangkal bahwa ini memang aku, tapi dalam bentuk yang nggak cengeng. Oke. Maksudku ngono sih, bumbu cengeng apa gak ngerti aku, tapi maunya aku nulis ini meskipun ini tentang lebih banyak akunya, tapi aku nggak kepingin ini jadi cengeng. Aku kepingin ini arahnya ke bolehlah kalau ndaki-ndaki diomong penyadaran ke orang lain, penyadaran umum ya, terus hiburan, bercermin, introspeksi, atau mereka malah bisa membaca dengan menginterpretasikan tentang mereka sendiri, sehingga nanti ketika mungkin aku tahu ono yang baca dengan gaya yang berbeda, itu pasti nuansanya akan berbeda lagi. ya. Tapi intinya ini aku apa lu kamu desainnya pasti sih ono akumu Masih meskipun nggak ada di desainmu, tapi akunya pasti ada dalam bentuk entah stroke, garis, elemen segala macam, warna dan seterusnya kan si aku kan saja. Enggak, ya iku saja. Ya aku. Jadi menarik sih, mungkin lek sing wis nantinya akan bakalan ono sing membaca dan bener-bener memahami sing wis PO ini kan ya. Ada Juga nunggu dicetak, tunggu. Menurutku apa ya? Kalau masalah keaku-akuan wis sebenarnya
kalau dipahami dengan benar sebenarnya nilainya kan bentuknya dok sing berbeda, cuman kan nilainya yang sama. Mungkin kayak gitu dok. Ya kayak aku sing memang baca di judul yang tadi aku ya ngerasakno iki problemku. Jadi menurutku sing memang mungkin Pak Niko yang nulis dengan sebanyak problem terus segala macam masuk di sini. Ya iku mang seguyonanku. Iki kayaknya problem wong sak donya deh. Tapi sampean kau dewe dan akhirnya sampean tulis dek kene. Sing akhirnya mungkin lek orang bener-bener dek problem banget. Ono kemungkinan ada dek kene problemnya dek. Dia bakal kesentuh kok. Moga-moga ya. Kan asik juga ketika kita berkarya kemudian orang bisa sefrekuensi. Asik juga. Aku sih aja Liburan di rumah nenek. Sebenarnya enggak liburan sih. Ini betulnya guyonan sama teman-teman di jurusan film. Jadi ketika kita bimbing anak-anak bikin film, karena anak-anaknya sudah kompeten. Oke. Jadi gurunya itu pembimbingnya kan ada masing-masing divisi, ada sekitar 7 divisi, berarti ada 7 pembimbing paling enggak minimal. Bisa kurang, tapi kayak pas itu semua guru itu di film berangkat termasuk aku yang ngikut di situ karena mereka sudah kompeten. Apa yang dilakukan pembimbing setelah sidang naskah beres, pertanggungjawaban naskah sudah beres, perencanaan teknis pengambilan gambar beres, perencanaan post production sudah oke. Apalagi gurunya ya tinggal ngatur flow-nya aja di lapangan toh. Nah akhirnya gabut banget. Jadi mereka kerja sewa sebuah rumah yang gede banget. Terus gurunya itu ongkang-ongkang, kami ongkang-ongkang doang, makan bisa makan 2 kali sehari itu, jajan banyak, minum kopi sak kembunge, dan melihat anak-anak tinggal ngecek call sheet-nya aja. Call sheet itu kamu sudah sampai mana, udah scene berapa, shot berapa, udah ngecek itu tok. Udah bu pak ini checklist tinggal lah. checklistnya aja, udah ini tinggal kurang satu scene isinya 3 shot, mudah kok. Lah bilang mudah berarti kurang diluk maneh, mungkin setengah jam 1 jam berarti sudah kelar dan baru lanjut ke esok hari. Jadi wis pembimbing ini berasa liburan memang. Arek-arek siap kabeh. Tinggal eksekusi, kita tinggal nguati tok. Kalau ada problem ya kita kasih solusi, mereka yang bereskan. Ongkang-ongkang rumah segede itu disewa, ngobrol-ngobrol, kadang nggak dipakai syuting pasan. Seru ya. Iya ini liburan di rumah nenek. Pak sebentar lagi ke hutan pinus. Oh iya. Berangkat pindah lokasi. Di hutan pinus podo ae. Delok. Wis beres. Sudah. Properti beres, kamera aman. Pencahayaan sinar matahari aman. Artisnya aman semua. Udah. Ya rekreasi duduk-duduk ngopi lagi. Ya jadi liburan di rumah nenek itu jadi ini balik lagi dong jangan semangat, liburan di rumah nenek itu sebetulnya bekerja. Tapi rasanya berlibur. Oh ya itu Kerja tapi libur. Iya, karena gabut buta, karena kita udah persiapkan, anak-anak sudah mampu gitu. Tinggal kita magerito, nggak banyak urusan, kita harus turun tangan pegang kamera, harus ngeset ini itu, nggak perlu teriak-teriak juga nggak perlu lagi. Mereka wis ngerti flownya hari itu foto scene shot harus habis berapa. Sekarang ketika dia film kan terbatas waktu dan budget, nggak ketat banget, jadi mereka gelem nggak gelem wis terpaksa berpikir, maksudnya ya wis bisa antisipasi. Itu akhirnya aja nih, itu bekerja yang berasa liburan. Belum lagi upahnya pulang dari rumah nenek disangoni, maksudnya sangoni kudu bayaran ya. Disangoni itu apa? Ternyata hasil kerja film mereka itu diakui.
nilai plus lah. festival. Juara 1, 2, 3 harapan atau apa loh. Ini rasanya kayak ke rumah nenek, ongkang-ongkang, makan 3 kali sehari. Di rumah di nenek lah wis. 2 hari, 3 hari seminggu, nek mau pulang pamit. Oh iya bentar. Disangoni. Sing kasih duit, bawa apa. Loh rasanya Ya. ya balikan Iku vibe sih di rumah nenek. Iya itu ya. Itu sih. Ya. Itu tapi yang di sini beda lagi. Lek kok baca. Apa yang tak ceritakan barusan dengan apa yang tertulis di sini, yang judulnya rumah nenek tadi, liburan di rumah nenek, wis kok waca ta sajane. Udah kok pahami belum gitu. Wali beda lagi itu dalamannya. Liburan di rumah nenek bisa dikata pelepas lelah paling murah. Liburan di rumah nenek. Nenek siapkan ayam untuk disembelih. 1 untuk keluarga Pak D, 1 untuk keluargaku, 1 untuk adiknya. Kalau ada yang berkunjung. Lainnya diambil telur untuk dijual atau dimakan harian jadi jamu. Selalu ada rencana di kepala nenek. Namanya orang tua selalu nata. Ini untuk anak-anaknya, itu untuk cucu-cucunya. Makanya liburan ke rumah nenek selalu ditunggu. Kali ini liburan tidak ke rumah nenek. Nenek sudah pindah ke Taman Makam Pahlawan. Yang ada tinggal hanyalah pembagian-pembagian. Ini untuk anak-anaknya, itu untuk cucu-cucunya. Bagus jika pembagian-pembagian itu baik. Sering-sering anak-anak nenek berselisih. Ini punyaku, itu punyamu. Segini kamu, haruslah segitu. Karena kamu semasa hidup nenek begini. Karena kamu masa hidup nenek kurang segini. Jadinya semua pembagian-pembagian harus begini. Kali ini liburan tidak ke rumah nenek. Ibu dan saudara-saudaranya sedang berselisih paham. Bahkan kami yang biasa bersua dengan mereka jadi tidak paham. Orang tua anak-anak ini kenapa? Kali ini liburan tidak ke rumah nenek. Nenek sudah bersemayam di Taman Makam Pahlawan. Libur itu sangat ditunggu-tunggu sama nenek. berbanding terbalik ya. Beda sampai cerita. Beda. Vibe. Iya beda. Ya. Banget. Makanya kan mulai awal aku ngomong bahwa iki probleme wong sak donya ngono lho. Gitu loh. Aku harus ngomong. Problem ini di sekitar ada kan? Pasti. Lah iki sudah pasti kudu ada ya, bukan pertanyaan mana ya, tapi bukan, sudah ya. Jawaban langsung. Wis pasti. Menarik enggak kalau tak tulis itu saja nih? Menarik. Gitu. Menarik. Yo iku entah ya, iku problem sing gak iso diselesaikan ya sebenarnya. Karena iku sebenarnya bisa jadi puisi sing apa ya? Dalam lah ya, Pak. Itu gak iso dikontrol karena memang bisa jadi aib keluarga loh. Iku masalahnya. Itu gak iso dikontrol. Untuk mengingatkan pun ya gak bisa ketika aku ngomong ke situ arai di judul liburan di rumah nenek. Kenapa kok berbanding terbalik mbak Muhammad zaman mang? Itu kan. Nah, ya kalau pas menciptakan ya sih kayak asik gitu loh. Maksudnya bukan menciptakan buku yang berjudul liburan di rumah nenek, tapi menciptakan puisinya. Judul puisi yang judul puisinya. Ya aku dapatnya judul puisi itu dari sana. Tapi yang tak tulis itu kembali ke aku. Boleh dibilang 50% ini cerita aku. 50% punya orang lain yang aku dengar dari mana-mana. Ya, tapi yang kamu bilang masalah umum, iya di mana-mana kan. Ya sebetulnya aku cuma berharap dari puisi ini anak-anakku sih saja. Bukan dari orang tuaku ke aku, bukan, karena udah liwat. Ya, paham. Atau mungkin aku sekarang dengan saudaraku nggak kepingin yang kayak gini. Caranya apa? Bukan puisi ini caranya, tapi bagaimana lakuku nanti untuk nata anak-anakku cek gak berselisih paham
terutama perkara harta. Enggak katamu aib banget tadi Aib kan. banget. Iku aja sih saja. Simpelnya gitu. Cuma di bahasa ini kalau aku ngomong itu kan ngomong karya seni ya moro-moro ciet. Ngomong mati tapi tiba-tiba tusuk getih ya moncrot-moncrot abang kabeh. Enggak estetik lagi. Ya, Nah, makanya terlalu tak ceritakan di omahe nenek iku wis vibe-nya itu ongkang-ongkang. Tapi ada yang di rumah nenek enggak ongkang-ongkang ada. Cuma ini yang tak ceritakan yang enak untuk kono mesti makan ayam, makan opo, ada sesuatu makanan yang paling kok inget di rasamu makanan ini yang harus ada ketika aku di rumah nenek. Ya. Terus suasana cuaca seperti ini harapanku ketika aku kesana nanti besok sing kok harapno akan muncul kembali dari ingatanmu dulu mungkin masa kecil. Itu sih cuma itu tadi ternyata banyak tempat selisih paham karena harta macam-macam. Ada yang gara-gara orang tuanya, ada yang maksudnya orang tua ngajari anaknya Ya. si Pak De Bude, mbah ibu mbah Pak De Bude, om tante Pak ibu, Le, bapak kita diajarkan hal yang jadi ini masih jadi pertanyaan Bu, ini mereka ngajarnya bener apa enggak sih mbah-mbah ini sehingga anaknya bisa berselisih. Tapi apa bukan berarti juga anak-anak ini yang sebetulnya diajar baik cuma karena gesekan pengalaman hidup atau gesekan kehidupan sosial mereka yang menjadikan mereka menjadi kepingin yang lebih banyak jatah dari saudara yang lain. Saja nih banyak aspek gitu. Mas sebetulnya kalau kita kenal sama sebuah keluarga itu kalau kenal betul ya jadi bisa nyimpulno kok siapa dan bagaimana harusnya siapa yang salah saja ini petuk gitu. Cuma faktor ini kan nggak bisa yang A tambah B sama dengan C Ya. bukan yang saklek kayak ngono. Ya. Cuma pengen mengantarkan bahwa tibain di omahe nenek itu dhewe ditenteni nenek atau bahkan sebaliknya nenek ini nunggu liburan soalnya wis rumangsa anake kate geger ora libur ae Padahal nenek ya wis paham sebenarnya. saja cuma kan dia nggak tahu ya mungkin orang kalau wis tua banget gitu mungkin yo nggak bisa ya ngatur lagi atau mengajari lagi apa mana anak yang sudah berumur atau anaknya mungkin sudah punya cucu. Ya. Yo kasep banget ya tadi diajari. Iku sih. Jadi emang buku puisi ini memang pengingatan sebenarnya, Pak. Meskipun dia balik mang ngomongan awal yang sama menciptakan 50% adalah ono aku gitu. Tapi sebenarnya ya pengingatan balik lagi keguyonanku kemana. Iki problem dunia sebenarnya. Problem sosial lah dunia sosial kakek lah. Masuk di Afghanistan bodoh kok ya di. Ya enggak juga sih. Di Amerika enggak bodoh sih. Problem sosial. Ya kan gak ono kan dimakan harian jadi jamu, telur ya lek. Iku ae wong tek tuwek tok. Problem sosial. Untuk kampung diambil dari kandang dipukul tuk buang putihnya langsung dilek kuningnya kan. Wih, wong saiki ono gak? Ada paling orang tua-tua itu. Iya. Arek kita mungkin STMJ tapi koyo STMJ lagi kalah sama kopi senja. Koyo Kopi-kopi sing rumin salebah iku lah ya. Asik kan? Asik. Sejak kapan senja itu hebat. Padahal kon kudu singitan cek gak dipangan karo sapa jenenge. Aduh lah ya buta apa ngono lho. Yo kan Gak ngerti ya saiki. lek surup lek kudu mlebu omah. Kudu mlebu omah. Lek gak gegep, Ibuku sampai saiki sik kon nutup omah lek kate surup. Tutupen jendelamu, tutupen lawangmu koyo ngono ku. Lampune urupno.
Padahal aku sekate ngopi wis senja lho. Kali. Tapi menarik saya balik nang buku sampean sing menjadi tertarikan saya iku ketika memang sing ditakutkan seniman itu kan sebenarnya itu tuh Pak. Kebanyakan hal dalam artian ketika kita mengeluangkan apa yang kita rasakan, kita pikirkan ke media seni ini, yang ditakutkan adalah iku mah curhat. Kan iku toh. Tapi ketika memang bener-bener kita pilah satu-satu di buku puisi sampean sebenarnya sosial yang dirasakan. Ya itu yang paling bukan akunya. Sebenarnya itu untuk pemahamannya sebenarnya di situ. Tapi pun kalau mungkin ya nggak ada akunya, ini berkarya apa kita? Kita ngelukis, gambar, berkarya seni. Tapi kalau nggak pakai aku gitu, bisa nggak kira-kira ide menciptakan sesuatu? Kok ini nonsens deh. Iya. Itu Bisa dibilang aku tadi itu sih pengalaman lah mungkin. Iya. Nonsens kita ngomong seni, nggak ada. Karena ya makanya disebut unik itu kenapa? Karena subjektif banget dari si penciptanya. Iya. Jadi ya aku mereduksi jumlah aku gak ya kakek atau cengeng aja. Iya. Puisi cinta-cinta itu sih sebetulnya gampang banget begini. Tapi isin karo butakku dan kudu segmentasi nih deh kayak Yohan. Kudu Yohan. Ketuaan. Tapi arek enom kekinian tapi keketuaan. Arek enom pun maca buku sampean menurutku ya harus karena mungkin untuk apa ya mengasah sosial mereka lah. Malah ini sebetulnya kalau aku ngomong bahwa buku ini tentang diciptakan di bulan ke-8 sejak Indonesia dinyatakan pandemi, itu berarti sejak Maret ngitungnya aku. April, Mei, bla 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 bla, berarti Oktober dinyatakan pandemi. Siapa sih anak pandemi itu? Ikarepku iki kayak arek-arek itu sih. Ya penanda waktu pandemi, tapi sebetulnya nang arek-arek iku mang juga. Memang nggak tahu ya, mungkin bahasanya juga ketuaan, tapi muka-muka aja sih saja. Menurutku enggak, karena memang puisi itu ya kita ngomongkan seniwan universal lah, seni ya sih. Universal, bukan ranah desain yang memang harus kita membicarakan ya sih. segmentasi. Betul. Maksudnya kayak aku desain pun ya aku bakal ngomong segmentasi gimana, gimana, penafsirannya gimana, bukan. Ini lebih umum sih. Lebih umum. Tapi pokoknya bimbingan orang tua. Iya. Gak bisa ya, lek-lekan dari SD. Lek-lekan. Gak boleh. Tapi lek saumuranku bimbingan orang tuanya beda sih orang tuanya. Wah, ini. Ya. Itu saja lagi sebanding ngambil launching kopi senjamang. Orang tuamu. Ngerti ya? Paham lah. Itu sih saja. Tapi sebenarnya buku iki ya sebelumnya ke situ saya mungkin ngasih info aja. Ya, Pak Niko itu multi talent ya menurutku. Karena memang mungkin basicnya seni. Gitu sih ya. Basicnya seni sih memang jadi pengajar tapi. Tapi pengajar itu ya seni pengajar. Maksudmu multi talent itu buat gua apa? Apa ya, Pak? Di sing gak sampean garap ngono lho, Pak. Ojo ngomong palu gada. Tapi ya di sing gak sampean garap dalam artian sampean semoga dadi motivator nih iso aja nih. Dadi motivator nih ya iso. Oh, tukang jelomprongno. Aku lu sedang jelomprongno wong timbangane motivator. Berat lho. Tapi iku sebenarnya gini, untuk ranah jelomprongno penjungkrakno wong ku sebenarnya lek kita iso memahami iku mang iso dadi motivasi. Iya gak sih? Kok jangan semangat pakai. Lah iku aku gak seneng sebenarnya. Soalnya kata-kata pikirku judulnya iki ngono tapi jerone optimis gitu loh. Kayak lagune siapa sih namanya?
judulnya ki gak optimis banget tapi sini deh ki optimis enak gitu loh. Kita terlahir apa kok kudu lapo wedi meneh ngono deh. Tapi sing judul iku mang kan bener-bener dipateni kabeh. Judul iku mek digawe ngangkat apa lek ngarani tagging tagar apa sih hashtag ya apa iku lek ngarani ngono untuk highlight lah ya mungkin highlight ya narik perhatian yo multi talent iya menurutku itu ya karena memang aku wis kenal sampean mulai SMK masuk SMK sing paniku ngene sing membuat beberapa murite dek angkatanku merasa iki apa ya guru sing gak normal iki menurutku lho gak normal iki tapi patut dicontoh gak normal tapi patut dicontoh guru multi talent yang gak normal lah kan mulia mariton tapi senior ngono lho gak normal tipikal sing lek gak suka lek cocok tapi mengarahkan like iya gak suka ya iya wis gak suka ngono lho diomongno meneh aku sing benci pisan asine iku ngono lho gak enak tapi jenenge lek sampean gak seneng terus ngomong iku gak enak soalnya lek personal sing gak iso cocok nerimo memang iya tapi menurutku iku sing asik ketika sampean pertama kali ngomong ngirimin aku PDF iku untuk memang dan cover buku buat oke. Aku mikir kayak wih banting setir ta wong iki puisi lho cuy iso gak sih ya gak sih wis ono ilustrasine gak nih ono selamat aku berarti selamat lah cuman kan tetep puisi tetep banting setir iya tetep banting setir tapi ono puisi ono gambar itu ono ilustrasine tapi banting setir tetep ya iso anjing banting setir dong iki dalam artian kayak ketika aku mari ngono pernah di sisi iku ketika pernah belajar lukis, belajar ilustrasi, desain gini kayak banting setir nang liyane ngono kan. Aneh lho, Pak. Ketika brandingnya kene ngerti iki, apa niku iku iya. Puisi. Anjrit, iya sih, ranah seni memang. Iya, ngono lho. Ranah seni memang. Aku gak Tapi kepingin banting setir ke situ. Mau enggak ingin dibilang multi talent. Itu sih pertama ya. Berikutnya aku nggak pengen dibilang multi talent cuma aduh curhat mana nih mau aku curhat jaim deh kudu jaim konsep hidup sampean gitu ya curhat sandek yo mau apa ya aku sebetulnya semua hal yang bisa tak lakoniku yang mungkin kamu tahu bidang ini bidang itu bidang seni ini seni itu sampai kepada puisi semua hal itu ono benang merahnya yang bisa bisa diurai segampangane ngono lah angel bahasane iki bisa diurai semuanya film broadcast kurang sulit ya apa sih broadcasting itu harus dipelajari tersendiri iya saya punya basicnya dewe bidang ilmunya basisku seni kan ya irisan tok iya kan beda bidang tapi ada irisannya seperti set dan properti itu sih ono tapi di luar itu aku sampai ke ngurusi acara dan seterusnya tak contoh iku sih gak pengen nyombong enggak maksudnya ini bisa diurai gitu dan aku sering melihat orang broadcast maksudnya orang membroadcast sesuatu menyiarkan sesuatu TV ya terus sering melihat murid-murid arek-arek itu proses begitu tahu prosesnya sejak awal sampai jadinya sampai kalau ada post pro-nya masih diedit jadi asli ini nggak ngono tapi ditata lagi jadinya begini di hasil editannya semuanya bisa diurai
terus cara aku mengurai apa gitu. Padahal bidang ilmunya nggak tak pegang. Apa sih sebetulnya? Sakjane mek basiku visual. Semuanya tak lihat. Dan lihat itu gak mek dariku gak mek sekedar melihat kemudian sudah enggak, tapi tak lihat suasananya, tak lihat prosesnya. Oh, ada petugas A, B, C, D, E, F sampai Z. Tugasnya ini itu. Prosesnya begini begitu, masing-masingnya seperti ini itu. Kalau beres itu cirinya seperti ini. Kalau nggak beres itu seperti ini cirinya, suasananya, ekspresi mukanya yang nggak beres, pekerjaannya itu seperti ini. Terus saat itu pula aku biasanya langsung ini solusinya, tapi masih tak pikir karena bukan bidangku. Ini solusinya, ini caranya biar nggak terjadi masalah kayak gitu, harusnya begini. Jadi antara nih solusi dan ngakali. Lek ngelukis kan cet, aduh kecoret si mandek si jangan diteruskan karena pasti akan marah-marah atau emosi. Mandek si ya, kalau nggak suka dilap atau biarin kering, nanti ditutup, ditumpuk, diperbaiki. Tapi di dalam proses mengeringnya itu kan ono nuansa salah iku mang. Sing jarimu salah, padahal itu sebetulnya mungkin ya memang kecelakaan, tapi sebetulnya itu mengganggu perasaan atau mood paling gampang. Mengganggu mood. Lho wis enak-enak mang kecoret atau kecipratan atau kejatuhan apa. Jadinya kita anggap tanda kutip rusak. Padahal sebetulnya itu mood tok ya. Jane. Solusinya ya itu tadi banyak hal, tapi paling enggak yang sering-sering Pak Niko nyemplung rini, nyemplung runu, nyemplung situ sampai bikin puisi. Mbuh juga ya. Paling enggak tapi aku seneng loh bahasa-bahasa yang kiasan itu menarik gitu untuk disampaikan, terutama di arek-arek, di murid kiasan. Jadi kita enggak langsung kamu salah. Paham. Kamu benar. Ya, iku sing tak pelajari pisan Pak sampean. Kamu salah, dia bisa mati saat itu juga dan seterusnya. Atau kamu benar, kamu bagus ini. Itu juga bisa membunuh. Iya. Jadi aku hati-hati kalau ngomong sebetulnya. Jadi yo meskipun jadi bikin puisi ini ya aku ngambil kiasannya, enggak judgement sing kamu salah, enggak. Ini loh tujuan kita begini. Terus kan sudah ada hasil toh, makanya aku tadi ini salah gitu. Tapi enggak tak sampaikan ini salah seharusnya. Seringnya oh iya sudah bagus atau enggaknya. Biasanya kalau bagus ada tapinya, kono sapal. Terus kalaupun enggak bagus, saya enggak bilang itu jelek, cuma tujuan kita apa? Iya, pasti itu. Hasilnya sekarang bagaimana yang sudah kamu dapatkan? Entah itu 25, 50 atau 100% jadi. Hasilnya bagaimana? Yang paling tak ingat biasanya zaman bilang bentar. Pinginmu piye? Konsepmu gimana? Udah mbok tulis belum? Iku sih. Kalau iku mah enggak bagus. Iku sing biasanya zaman lontarkan. Iya. Jadi berarti paling enggak kamu sakjane wis ngerti iki masalah. Harusnya bukan salah ya, tapi ada masalah. Ada masalah, ada problem di situ. Yang nanti tak perkirakan, aku tak perkirakan bahwa karya itu akan jadi akan buruk, akan jelek, akan salah. Cek gak nemen-nemen. Makanya tak sampai no. Iki lho apa tujuan kita ya apa. Terus akhirnya pakai umpama ini ya apa, umpama ngono ya apa. Ya. Kalau dikasih ini gimana? Berdasarkan dari tujuan, gak langsung yang iki salah. Gantiin. Iso gak jane enak. Ngono ku enak. Iki salah, gawe maneh. Enak.
Tapi berapa orang yang sekuat itu menerima? Ini salah nggak omane? Berapa orang yang sekuat itu harus? Tapi kudunya aku yang ngono. Karena balik lagi nanti ketika aku selembut iku dan ketika selembut itu aku gak punya trik berikutnya, mati aku dimakan anak-anak ini nanti. Tapi untungnya aku gak kena nakal ya. Kayak ngono ya. Iya. Kayak ngono. Gak koyo ejen nih. Tapi kan gak kehilangan akal itu kan capek banget tuh. Iya, kuras tenaga untuk berpikir. Padahal kalau bilang itu salah, gak cocok. Betul kan? Seperti perintah. Beres kan? Beres. Nanti kamu balik ke aku dengan bentuk yang benar. Aku wis mari kan urusan. Tapi lek sing tak ucapkan seperti tadi. Wah. Berkali-kali. Berkali-kali ki proses. Buat siapa? Buat kamu, lek buat aku ya capek. Ya, iya. Lek digawe jujur. Sopo sing gak seneng jujur. Ono coach kejujuran itu apa? Arek kekinian kok cuma ngomong aja. Jujur enggak enak kali apa ya? Iku kayak dibahas deh podcast berikutnya. Karena menarik. Itu proses. Ini juga proses. Tarangkai kalimat jawaban iki mang kenapa multi talent. Itu juga proses apa gitu. Macam-macam. Kamu mau lihat proses aku dari mana? Prosesku hidup. Kayak sejak kecil aku dicekoki visual. Ngerti dhewe. Di rumah bapakku itu isinya lukisan tok. Jadi cara melihat itu aku biasa. Sing tak lihat itu harusnya ada makna. Mungkin bapakku karepe ngono. Sing tak lihat itu enggak sekedar ucap iki elek, iki ngono, iki abang, iki ijo, enggak. Tapi opo iki. Wis, lek teko hidup iku. Aku lek teko belajarku ya visual rata-rata. Maksudnya buku pun tak lihat, bukan tak baca. Ya tetap aku harus nyari sesuatu yang penting untuk dibaca, tapi seringnya buku itu tak lihat. Meskipun teks itu halaman tak habiskan singkat. Tunggu istilah membaca cepat apa aku ya gak ngerti, tapi Saripati lah intinya. bukan juga, aku gak sesakti iku. tapi visual loh, iki karepe ngene, iki dari buku itu yang seharusnya ilmiah jadi perseptif. Paham. Cuman main intuisi feeling mesti. Enggak tahu. Iku iya. Gak berani ngomong lek kon ngomong ngono. Lek tuduhanku begitu gak ngomong lek aku iki intuitif. Tapi lek aku ngaku aku iki intuitif mungkin akan iya. Kata akon. Lek kon nuduh ngono aku mau. Belingan ya. Tapi ya ngono sih, jadi ini proses juga sih. Sebelah sopo gak sebelah ambek pandemi. Sopo yang biasanya ketemu murid bisa guru ya paling seneng lah ngoreng-ngoreng muridnya. Iya, iku wis vibes sing paling ditunggu lah ya. Coach Niko 2021. Guru itu hidup jika sudah memarahi muridnya. Tapi di pandemi itu hilang semua hal sing romantisme di kelas. Gak ono. Oke. Iya memang. Jenuh iku. Akhirnya yo gak ngerti ya kok moro-moro buka Word. Ndak, ini buka Word dari puisiku di tahun 2010. Masih cengeng banget. Jijik. Oh, berarti pernah buat puisi? Ada. Saya tak simpen tapi kata publish 1 2 3 4 5 bukan satu dan lain hal ya, tapi 1 2 3 4 5 1000 juta hal. Gak tak tokno wis. Terutama nomor 1 umur mungkin. Iya. Pasti. Jijik banget, asli jijik. Iwan Fals saya ono mangsae dia
album cinta, album protes. Sekarang album Indonesia sih lebihan Nusantara Nusantara ya? lebih ke situ sih. Tapi sebelumnya kan di kehidupan juga. Sosialnya sih sering dia. Iki lho fase. Yo mbu iki fase mbok aku gak iso. Gak iso sih, iku kudu ilmiah banget ya fase. Fase cuma ini yang paling memungkinkan, ini yang paling menyenangkan ketika buka kertas iku untuk menggambar itu abot. Apa ya lek abot ya ngarani ya. Kudu abot ya. Bangun nuan suasana melukis kembali iku abot wis titik. Bukan mood ya? Apa sih? Apa dulu? Apa tuh? Bukannya itu termasuk mood? Yo. Setelahnya bisa kok mood itu diakali. Maksudnya kita buat bisa. Ayo membangun proses dari awal lagi. Nyampur cat. Pengen hijau seberapa, ungu seberapa, oranye seberapa. Aku kan butuh kebiasaan baru lagi. Mempersiapkan proses ini itu rodok lumayan ribet juga ngawiti. Maksudnya yo antarane ono males sih, antarane berat tadi, terus antarane suasana ini gurung gak kebentuk lagi. Meskipun tetep pingin. Kapan? Aku gak ngerti sampai sekarang. Karena aku tetep aku ono segala macam toolsnya ada, tapi tak delok. Dan aku gak memperkarakan itu sih. Maksudnya ini masalah ya, terus itu tetap tak hadapi, tak lihat kayak aku berdosa aja sama alat-alat itu, sama cita-cita, harapan, impianku tentang melukis. Biar aku berdosa, dan aku berdosa banget. Cuma bukan yang tak jadikan masalah beratku, bukan. Yang paling penak opo sih saja ya iki puisi. Terus cek gak aku dikira banting setir ya, emang banting setir ya. Tiba-tiba semua temanku juga komen dikit, terus nggak banyak yang komen, tapi tak kira mereka iki lapo iki. Oke. Sama kayak kamu lapo sih nulis ini. Nggak tahu, aku kan bisa menulis. Nah itu aku bisa menulis, terus ya biar nggak banget tak kasih ilustrasi, udah itu aja. Terserah mau skon banding setir ya boleh, memang diakui aja. Nggak mood melukis, iya nggak mood. Lek aku ngomong bahwa sampean seniman kreatif ya, seniman milenial. Aku seniman nggak berani bilang. Ya terserah sih kamu kreatifku di mana, tapi tak biro kreatif. Tapi bukannya kita semua ini seniman, Pak? Boleh Ya kan? boleh. Aku ya seniman, mana seniman. All people are artis dalam kapasitasnya ya. Dalam Bukan kapasitasnya. dalam seni ya. Bukan. Secara umumnya ya. Semua ini artis, bahkan Tuhan pun sebetulnya juga artis untuk kita. Yang menciptakan wahana ini. Yup, betul. Di situ sih. Jadi iya, lo gak ngelukis apa? Males iya, gak mood iya, berat iya. Guru seni kok gak ngelukis iya. Apa? Ya mana? Aku mau membebani diriku sendiri dulu. Oke. Apa sih bisa tak lakon? Terus kalau disuruh beralasan, puisi lah seni, bukan visual. Bikin bimbingan anak film itu juga Seni visual. Lalu itu karya, tapi bukan aku yang berkecimpung, aku hanya mengarahkan.
gitu-gitu sih saja. Yo gak melegakan jawaban ini aja nih capku ya, tapi apa enggak kalau kamu mati cap, kalau kamu ini emang loh. Oh iya iya, brandingnya ngeri juga Ya, aku mau bikin personal branding itu, kalau aku itu kan cap ya, cap ngeri yo, ngeri sih bang. sakjane. Naive ono, pure ono, Iya, jujure ono, gitu. wala-wali bandelnya ke kita sendiri kan, Kayak gitu. iya bener. Karena di satu sisi timpang kan, aku menulis tapi nggak melukis gitu kan. Ya bener gigiku aja mati setahun maksudnya nggak upload baru berapa lama. Tapi akhirnya karena buku puisi Liburan di Rumah Nenek kayak mulai aktif sih ya. Semoga begitu ya. Karena ya sesuatu yang tak pancangkan ini jadi ujung tanduk, jadi titik tolak, jadi penyemangat baru, boleh dikata gitu. Jadi muncul hal-hal lain yang lebih seru lagi ketika aku wis mengeluarkan buku puisi gitu. Oh ternyata ada hal yang membuka lagi gitu loh, pengalaman baru yang sebelumnya aku nggak ngerti. Ternyata tapi masih tak hentikan di diriku sendiri. Belum banyak tak ungkap soalnya bukan rahasia, bukan aku medit, bukan, tapi setelah ini apa? Nah, aku sih. Ya mungkin aku pertanyaan sih mungkin terakhir. Maksudku apa sih harapan buku puisi sampean? Apakah bakal kau Iwan Fals mang penuh dengan fasene iki? Maksudnya bakal timbul lagi karya buku puisi episode berikutnya dengan tema atau konsep yang berbeda atau ya apa, atau mungkin bakalan bukan profesi baru ya, cuman dunia baru sih bagine Pak Niko. Apa sih sing aman harapno setelah Liburan di Rumah Nenek? Apa sih sampean harapkan dari Liburan dari Rumah Nenek juga? Ya, menjadikan buku ini gak banyak tak pikir intinya. Aku punya duit, aku bisa terbitkan. Padahal duit itu kena itu beras. Aku tak anggap aku tuh udah dengan alasan apapun, aku nggak ngerti alasannya apa lagi, nggak bisa beralasan lagi, tapi aku kepingin ini udah ya udah ciptakan aja. Terus ke depannya apa yang tak bilang barusan, ada hal-hal yang terbuka setelah aku nulis ini, bahwa ternyata memang yang pertama aku sudah kehabisan gambar. Karena udah tak muntahkan di buku ini, meskipun di IG bisa dilihat setiap saat ya. Cuma IG itu kalau aku nggak upload dia mati gitu aja, tak anggap gitu. Dia akan hidup kalau aku upload gambar atau karya, tapi sementara setahun ini dia mati. Terakhir tak pakai jualan buku ini tuh. Terus dari buku ini juga muncul hal-hal, ide-ide lain lagi yang aku katanya logis, kayak tambah gak karena idenya ya paling gampang ini mau tak baca nanti kalau udah terbit. Terus yang request khusus tadi udah tersampaikan bukunya, baru ini mau tak baca untuk umum lagi. Kali media ini juga media yang sekarang ini zaman pandemi itu ya membaca itu mungkin ya khusus kausum dan seterusnya, tapi aku yakin masih ada orang membaca. Divisualkan di media baru kan, di audio aja lah paling enggak, itu menarik itu. Terus kalau ke depan tetap kok aku masih berdosa ketika aku tidak melukis. Berarti setelah ini aku ya kudu memulai kembali dalam bentuk apapun. Aku harus berkarya visual. Sudah kepikir, tinggal actionnya aja. Beban sampai hari ini. Iya, beban moral, beban
macam-macam alma mater, beban keluarga itu maksudnya ya saya siapa, Iya, keturunannya aku paham. siapa, itu juga masih berpengaruh lah. Mhm. Terus ya paling nggak titelku guru seni, ya, paling nggak harus ada pembuktian lah kepada anak-anak Ya. siswa itu. Aku sih don ke depan jadi tetap intinya berkarya lagi. Amin. Yuk. Selamat sih Pak buat apa ya? Terciptanya karya sing akhirnya menurutku sama lah yo kayak lukisan ketika sampean akhirnya buat buku ini. Sebuah power sing Iya, iya. hati, otak itu kan mbek sing pencipta iki bener-bener masuk semua. Selamat buat buku liburan di rumah nenek. Semoga tercipta lagi buku berikutnya yang lebih dalam lagi. Amin. Amin. Itu. Yuk, makasih Don. Sama-sama Pak.